Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi kegagalan seperti yang sudah dialami atau dirasakan oleh salah satu bintang-bintang dunia ya. Coba amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada macam-macam profesi ya. Nah, perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena dia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Dia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Nah, berikut ini ada kisah mengatasi kegagalan ya. Seperti yang dilakukan oleh Michael Jordan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukannya tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berlatih berkali-kali mengalami kegagalan, tapi karena kegagalan itu saya berhasil. Nah, selanjutnya kisah kegagalan yang berhasil diatasi oleh Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tidak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis sehingga ketika kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, maka kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, pertanyaan pertama, kita bahas soal yang ada di buku siswa. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Ya, mimpi Michael Jordan adalah menjadi pemain basket, sedangkan Thomas Alva Edison menjadi penemu lampu listrik. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang senang dilakukan oleh keduanya? Ya, kegiatan yang dilakukan oleh keduanya adalah terus belajar dan berlatih. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Ya, tantangan yang dihadapi Michael Jordan adalah pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Sementara Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Nah, jadi tetap semangat mereka.
Pertanyaan keempat, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Ya, cara mereka menghadapi kegagalan adalah dengan tidak mudah menyerah untuk meraih mimpi dan terus berlatih. Nah, terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah. Sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Penampakan luar mereka sangatlah beragam. Namun semuanya memberi manfaat. Ya, kalau kita perhatikan negara kita yang beragam sekali keberagaman suku dan budayanya. Nah, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan salah satu ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Mereka juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri yang hampir serupa. Nah, selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaan pertama, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Ya, ada. Misalnya ada suku Jawa, ada suku Madura. Biasanya yang membedakan itu warna kulit dan bentuk rambut ya. Pertanyaan kedua, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Ya, manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia adalah bisa menambah pengetahuan kita. Pertanyaan ketiga, apa yang manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Ya, manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di sekitar kita adalah kita bisa tahu dan memahami keragaman untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Ya, selanjutnya kita baca ya. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang besar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Perhatikan puisinya sebagai berikut. Karya Dekaritas. Tanah airku, tanah yang beragam. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segala yang ada manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini. Demi kita, bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita diskusikan makna puisi di bait pertama. Kira-kira apa maknanya? Ya, meski berasal dari suku yang berbeda, kita semua tetap satu, yaitu orang Indonesia. Makna puisi bait kedua, ya, setiap orang memiliki rasa syukur atas keberagaman yang ada. Makna puisi bait ketiga, Indonesia adalah tanah air yang kaya. Kemudian makna puisi dari bait keempat, ya, nasihat untuk rakyat Indonesia agar merawat dan mencintai tanah air Indonesia. Kemudian makna puisi secara keseluruhan apa kira-kira?
Ya, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan yang bernilai. Mari kita jaga dengan persatuan dan melestarikan budaya. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya, tentang kisah sukses menghadapi kegagalan, sama seperti yang dilakukan oleh Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Jika mereka saja seperti Thomas Alva Edison yang memiliki kelemahan ya pendengaran bisa sukses, apalagi kita yang sehat segar bugar ya, kita harus rajin berlatih supaya bisa mencapai kesuksesan. Jangan lupa soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra.